ada terbagi 2 bus ya. Jadi P1 sama P7 sama T7. Di sini untuk incoming kita itu membutuhkan relay. Di sini pemakaian relay itu tipenya P543 incoming ya. Jadi itu salah sih untuk jenis proteksinya. Di sini proteksinya memakai line diff untuk incomingnya. Terus kalau untuk bus coupler itu menggunakan P142, itu diperuntukkan untuk overcurrent dan ground fault. Sorry mas, tadi yang salah apa mas? Itu. Nah Itu di situ dia kita pakai line diff. Ini line diff bisa dikoreksi. Nah itu OCR dan ground fault dipakai. Itu untuk backup. Tapi yang diutamakan yang diff. Tapi OCR sama ini dipakai Tetap. tetap. Ini untuk incoming itu pakainya line diff. Dia tipenya P543. Terus untuk bus coupler itu memakai relay tipe P142, itu untuk proteksi OCR dan ground fault. Sama coupler, untuk coupler itu pakai P143. Dia juga sama untuk OCR dan ground fault. Untuk outgoingnya memakai P142, OCR dan ground fault. Ini ada perbedaan ya. Jadi perbedaan P143 dan P142 itu perbedaan hanya di binary input, tapi untuk fungsi sama. Binary input dan outputnya aja bedanya. Jadi kalau untuk fungsi sih sama, untuk ground fault sama OCR. Oke, lanjut. Kalau yang di itu yang paling ujung sama mas 142 juga ya? 142. 142 sama. Ya OCR dan ground fault juga. Ini bedanya apa nih mas 142, 143 sama 543 nih? Nah, untuk P1543 itu fungsi proteksinya itu dia line diff. Line diff itu untuk proteksi kabel. Bisa dijelasin nggak mas cara kerja si line diff ini gimana sih? Oke. Secara kerja line diff ya. Jadi line diff itu kan pengukuran arus ya, arus kabel ya. Jadi line diff itu asal kata dari diferensial. Line itu kan jalur. Ya. Diff itu kan asal kata dari diferensial, perbedaan. Relay ini akan bekerja apabila menemukan suatu perbedaan. Perbedaan apa? Arus. Arus apa? Arus yang dikirim dari incoming mana? P55 sama arus yang diterima di incoming sini. Nah, misalnya gini, di sini narik beban 10 ampere. Berarti di sana kan ngasih beban 10 ampere ya. Nanti dibaca di relay sini harus 10 ampere juga, Pak. Nah, itu kan menandakan bahwa arus yang masuk sama dengan arus yang keluar sama. Berarti tidak ada perbedaan. Nah, di situ relay tidak akan bekerja. Nah, apabila di sana ngirimnya 10 ampere, sampai di kita bacanya cuma 2 ampere. Nah, berarti sisanya kemana? Berarti di jaringan itu kan ada kena beko, ada terkupas kabelnya. Nah, itu yang dibaca sama relay line diff itu seperti itu. Arus yang dikirim ini arus yang dari mana ya mas? Dari beban sana, dari pusat sana. Beban tarikan dari beban sini. Pemakaian beban sini. Yang dikirim dari mana? MPS lah. MPS. Saya belum paham. Apa? Gambar. Ya coba digambarin deh. Jadi prinsipnya sih gini teman-teman. Sebenarnya gini nih, line diff. Ini kan kabel ya. Kabel ini incoming sini ya. P7. Ya, P7 tahu P7 P7 ya. Ya, P7. Nah, di sana MPS. Sini MPS nih. Ya. P55 ya. Ya. Ya, MPS tadi tulis.
dari jalur kabelnya Pak. jalur kabel dari sini sampai sini yang kita proteksi. Nah, di sini misalnya ada trafo kan, Ya. trafo. Nah, misalnya trafo 1600 ya, 36 ampere, 36 ampere misalnya. Yang ini nggak aktif. Nah, di sini kan narik beban dia 36 ampere ya. Ini beban full nih Pak ya. Mulut Trafo. Trafo. Nah, di sini juga dia pasti ngirimnya 36. 36 ampere. Ngirim apa nerima? Maksudnya. Ngirim, yang terima ini. Oh, yang terima itu. Yang terima ini kita kan di sini kan. Hmm. Yang terima kita. Nah, prinsip landed itu kayak pungkir cup aja, cup arus keluar sama juga harus masuk. I1 sama dengan I2 ya. I1 di sini I2 kan. Nah, apabila terjadi gangguan di sini, taruhlah di sini ya. Taruh di sini. Nah, arus kan dia akan lari ke sumber, Pak. Sumber di sini. Yang tadinya di sini 36 ampere, di sini relay kebaca 36 ampere, tiba-tiba di sini berkurang jadi 2 ampere, di sini nambah karena arus pada ke sini semua kan. Jadi 50. Ya kan? Nah, di sini kan berarti ada perbedaan. I1 tidak sama dengan I2. Nah, itu yang bikin relay bekerja. Jadi pengamanan kabel aja sih. Ada toleransinya Mas? Ada jaringan. Itu namanya ada tuh slope-nya. 30%. Namanya slope. Ini K1, K2 ini line differential itu tadi ya Mas ya? Iya, toleransi perbedaan antara I1 I2 nya dilihat di situ setting. Nah, saya juga nggak tahu setting mereka 90 ampere ya. Ini 90 nih kemarin. Yang satu ya? Yang satu. Ini yang masih ini yang T7. Iya. Sebenarnya harusnya 30 ampere. 30%. 30%. Nah, ini dapat nilai setting 60 ampere ini dari kapasitas kabel terpasang di sini. Misalnya watt hantar arusnya ini kabel pakai yang berapa mili misalnya? 95 lah. Watt hantar arusnya misalnya 100. Ya kita nggak boleh setting 100. ini lebih dari 100 ya. Oh gitu. Bisa ntar rating kabelnya kalau ada beban tinggi. Jadi harus dibawa ke kabel. Berarti IS1 IS2 itu settingan kapasitas antar kabel gitu. Betul. Kalau IS2 itu IS2 itu yang IS2 ini biar IS2 ini setting kalau ada nanti gangguan di luar sini. Di luar areanya dia. Misalnya ada gangguan di sini Atau di atasnya sana gitu. misalnya ada gangguan di sini kan udah ada proteksinya dia. Nah, di sini kan dia sempat kaget nih. Ada arus gede. Tapi kagetnya dia di sini itu berbanding lurus. Di sini misalnya ada gangguan trafo. Ya kan, ada gangguan 250 ampere kan. Di sini juga bakalan nanti karena bukan area kerjanya dia, pasti di sini bacanya juga 250, di sini juga 250. Karena bukan area kerjanya dia gitu. Pada prinsipnya gitu aja sih landed. Kalau untuk detail-detailnya masih banyak juga sih Pak. Jadi pembacaan arus keluar sama arus Iya. masuk itu Sama. gitu aja. Jadi ibaratnya arus yang lewat ke sini terus dikirim ke sini itu benar-benar sesuai dengan beban yang diminta di sini. Dia minta itu 36 ampere, oke gua kirim 36 ampere. Dibaca di sini 36, relaynya juga 36. Nanti kita lihat langsung beban di sisi sini sama beban di sisi sana kebaca di relay sini nanti. Baca nantinya. Harus sama. Kalau nggak sama, dia muncul namanya I-differential. Nah, itu yang bikin trip nanti. Makanya nanti kita cek di lapangan, I-diff itu ada nggak? Harusnya nggak ada.
harus 0 minimal ya di bawah setting ini. Ya. Tuh. Berarti IS itu settingan sesuai dengan beban Iya, trafo. buat hantar kabel ini. Kekuatan kabel. Iya. Soalnya kan itu kan ada IS1, IS2. Iya. IS1 tadi kan sesuai dengan kapasitas hantar kabelnya. Yang IS2-nya Itu buat gangguan short circuit di luar kerjanya dia. Oh, Di gangguan luar short wilayah circuit. kerja dia. hmm, Biasanya yang ngaruh mah ini Pak. IS1. Ya satu. Ya seperti itu, Randy. Lebih kurangi. Kalau ada perbedaan itu gimana Pak? Di satu di dua tuh. Nanti ditimbul di pembaca relaynya di DP timbul. Gitu. Ide timbul. Penambahan jadinya dia. Dampaknya Ya dampaknya kalau udah melebihi 60 ampere. kemencengannya kalau udah melebihi 6 ampere terus kemencengan udah 30% jatuh dia. Langsung trip ya. Langsung trip. Jadi untuk trip itu untuk dua-duanya trip, dari MPS trip Hmm. Tuh. di sini pun Oh, trip. Kita juga trip. Oh, sana juga. Nah makanya dia kalau MPS mau relay landed lebih handal ya itu Pak. Dia kalau ada gangguan trip 2 sisi. Di penyulangnya dia, di penyulangnya kita juga. Iya. Dan waktunya instan 0. Oh gitu. Wah gitu ada gangguan udah langsung. Langsung. Jadi dia nggak menghambat ke arah atas Jadi lagi. apa? Iya. Nggak ada kemungkinan dia lewat Iya. sampai dia di Cengkareng apa mana, nggak mungkin. Berarti kalau misalnya satu saat tiba-tiba kubikel kita yang incomingnya trip, berarti kita koordinasinya sama MPS yang sebagai Ya. loopingnya kita gitu ya. Jadi dia handalnya di situ Pak. Tanpa jeda waktu, trip 2 sisi. Kalau tiba-tiba kita nge-on-kan lagi, kira-kira kejadiannya apa Mas? Kita inspeksi dulu Pak. Ya jangan kalau ini kan kalau ada gangguan kan lihat arus gangguannya dulu. Iya. Berapa. Itu udah di sisinya mereka kan OTM. Kita analisa Iya. dulu. Analisa dulu kan relaynya udah Iya, diambil. mapping gitu. Oh ini Iya, 3000 langsung mereka, ampere bukan ya kan. kita. Bukan kita. Buat gue Pak, Kita ada lognya nggak? Hmm? Ada lognya nggak? Ada. Ada, ntar kita. Oh, ada ininya. Nanti kita jelasin di sini. Iya. Hasil ujian yang kemarin juga masih ada. Nanti kita bisa lihat langsung. Lihat langsung. Jadi waktunya pun ada, arus gangguannya itu pun terbaca nantinya. Harusnya. Ya. Jadi pada saat dia gangguan itu arusnya berapa terbaca nantinya. Bisa. Dan satu hal lagi kalau untuk landlift ini tuh harus perlu komunikasi Pak. Iya dua arah. Iya, Ah, komunikasi iya, itu benar. menggunakan FO. Kelemahannya itu sebenarnya. Kelemahannya di sini. Oh, dia pakai FO ya? Iya pakai FO. Iya, Ya, makanya. jadi arah Soalnya ada sama- berita. Tuh, karena apa? Ini relaynya sama relaynya harus ngobrol. Iya, harus komunikasi. Harus komunikasi. Ibaratnya saya kirim, saya diminta 30 ampere ya, saya kirim 30 ampere. Nah ini kan dia harus Iya. ngobrol sama ini Pak. Iya. Oke 36, gua di sini 36, berarti nggak ada apa-apa. Siap. Tapi kalau putus, dia ngeblok. dia ngeblok proteksinya, itu jeleknya dia. Oh, kalau FO-nya putus gitu. FO Iya. dia nggak akan kerja. Iya, dia nggak tahu. Proteksinya, makanya ada backup namanya perkaret. Karena di sini makanya Oh. kalau saya terpasang overcurrent sama ground Nah di sini kan ada nih, di relay ini kan ada. Iya. Di bus coupler ini kan ada perkaret nih. Iya. Yang backup nanti bisa ini, bisa nanti kita aktifin juga ini perkaret. Iya, soalnya di sini kasusnya sering FO tuh sering ke Garut. Nah itu dia. Pada saat ada- Udah kita kasih sinyal sih, dilihat paling terakhir kalau dia nyala merah ya berarti komunikasi nggak ada. komunikasinya udah down. ada indikasinya ya? Ada indikasi. Ada indikasinya. Berarti Kalau kalau proteksinya, nah itu jeleknya di situ. kalau line B-nya suatu saat bermasalah, gangguan, kita aktifin OCR sama GFR gitu. Dia langsung otomatis Pak. Oh, langsung otomatis. Otomatis ya. Jadi dia pada saat dia ngeblok itu posisi landingnya dia langsung ke OCR di enable ya, disable ya. Nggak perlu kita otak-atik lagi ya, langsung dia otomatis ya. Biasanya otomatis. Otomatis ya. Tapi fungsinya cuma ini aja ya, cuma jaringan. ya? Pengamanan kabel, line, tip. Pengamanan perbedaan arus kabel, bahasa Indonesia-nya gitu deh. Pokoknya kabel di situ harusnya sesuai dengan yang diminta sama yang dikirim gitu. Kalau mau pakai landing Bisa aja pakai OCR juga bisa sebenarnya. Kalau- Cuma nggak handal gitu. Kalau OCR dan GFR ini cara kerjanya gimana nih Mas? Kalau OCR ini kan overcurrent. Ya. Kalau
kalau ground fault itu kan pasar terhadap ground. Jadi cara kerjanya dia Gambarin kabel itu kabel 3. Gambarin di sana. Kan kabel ada 3 tuh SD. Itu kan ya, kalau ada klik ya. Ground fault. Apa dia boleh indikasi juga? Ya, klik ya. Dia langsung putus ya. Oh iya. Iya. Kapasitas lebih besar. Iya. Iya. Prinsipnya sih sama aja ya. kan posisi kabel ada SD Pak. Iya. Nah di situ kan posisi overcurrent dan ground fault. Nah, di sini pasti akan terpasang CT. Yang akan ditarik sini Pak. Pasti Ke harus proteksi. Untuk posisi dia overcurrent itu overcurrent gangguan pasar terhadap pasar. Nah, sesuai dengan nilai settingan di situ, kalau memang terjadi gangguan, dia overcurrent akan kerja Pak, dengan RST. Nah, di sini netral. Kalau pada posisi ground fault kerja itu netral terhadap pasar. Dia kebaca juga harusnya di sini ada arus netralnya Pak. Jadi sesuai dengan nilai settingan pasti relay itu akan kerja. Jadi entah mau di atas atau di bawah, biasanya sih waktunya itu pasti yang posisi bawah. Ya entah dari kabelnya si trafo atau ya intinya sih arah link kabel trafo ke posisi trafo. Ini kan di sini terpasang dari outgoing langsung ke trafo kan. Gitu. Jadi dia membaca gangguan di situ Pak. Oh bukan gangguan di incoming. Bukan gangguan incomingnya. Tergantung yang ini arah mana. Arah mananya. Saat ini kan terpasang kan di arahnya kan ke bawah ya Pak. saling menyuplai. T Kalau misalkan ada kabel. ke P ke T. Nah ini kan kita apa sih yang mau diamanin di sini? Trafo kan. Iya. Di dasar sini kan trafo. Nah ini yang diamanin. Kalau ada kelebihan beban trafo, overload, kalau ada short circuit trafo, ya ini yang kerja nanti Pak. Daerah sini aja, yang ini enggak, yang trafo ini aja. Oh. Nah, begitu juga kalau yang ini, kalau ada gangguan trafo di sini, nanti yang kerja ya sekitar kubikel ini aja. Enggak kemana-mana dia, enggak yang lain. Nah begitu juga incoming, apa sih yang diamankan incoming kan ini semua Pak. Ya kan? Kalau dia di sini gangguan, terus dia di sini bisa tembus, ya mungkin gangguan udah sangat gede itu. Sedang pecah apa-apa, ada juga itu. Ya di sini sudah jelas atau masih belum untuk sistem proteksi di sini. Jadi untuk fungsi line diff itu pengamanan arus kabel sama OCR pun dia untuk pengamanan juga untuk kabel, pengamanan beban gitu sana. Mas mau tanya, pernah kejadian relaynya rusak? Pernah. Kita ganti relaynya atau itu? Ya. Ganti relay Pak. Ganti relay. Biasanya sih gitu Pak. Jadi kalau untuk relay rusak itu sering sih Pak. Terkadang relay suka booting terus kan Pak. Dia baca kayak dia kan punya CPU dia. Iya. Ya, relay itu Gagal software. gagal software. Jadi Jadi pada saat software. dia entah seberapa hari sekian gitu kan mati terhidup lagi. Oh gitu. Suka kayak gitu dia memang. Tapi Karena itu di relay ada nama healthy kan. Nah itu kalau mati, plek, healthy-nya mati, nggak ada power tapi dia mati, terus puting, dip, nah itu udah harus diganti Pak. harus diganti. Nggak bisa diservis kalau relay itu. Gejala lah karena yang memberikan gejala gitu ya. Ya, Gejala udah makanya relay kan. untuk memastikan relay itu sempurna kan ada tadi kan udah saya jelaskan relay healthy kan. Ya, ada LED-nya tuh nyala. Jadi itu keadaan sehat lah relaynya di situ. Berarti harus diganti dengan tipe yang sama mikomnya ya Mas. Betul. Bisa. Itu yang sama juga kalau emang nggak ada barangnya ya kita bisa ganti dengan tipe proteksi yang sama, bukan tipe merek yang sama.
tipe misalnya tipe konsumsi yang sama, kecuali yang landif. Landif. Yang landif ujung di sana sama ujung yang di sini Sama. OTG-nya harus sama Pak. Itu udah Komunikasi mutlak, ya. nggak boleh nggak sama. Iya. Kalau nggak sama ya nggak bisa komunikasi dia. Misalkan di sana Siemens, di sini pakai Bicom, itu nggak akan kerja. Nggak bisa ya. Tapi kalau yang di bukan yang landifnya yang Bisa. ini bisa. Bisa, oh apa aja juga. Misalnya 142 mendadak nih rusak, kita adanya relay sepam. Apa Iya. yang waktu itu hitam itu Iya. bisa kita Bisa. ganti. Oh, bisa. Yang berdiri sendiri kan kalau Iya, Bisa kita ganti. Ya, itu untuk settingannya apakah harus pakai software kita ketik-ketik lagi atau bisa langsung dari Tadi yang udah saya jelasin tadi, jadi ada dua metode untuk setting, pakai software sama pakai pipet. Pipet, Karena ya. harus diwajibkan semua relay sekarang harus bisa pakai pipet. Pipet, oke. Karena darurat, nggak mungkin nggak ada laptop terus kita nggak ada setting kalau ada masalah itu. Iya. Jadi harus bisa pakai software. Biasanya kalau pakai software itu kita ngambil disturbance record, Ya. bentuk gangguannya, bentuk gelombang gangguannya. Karena gelombang gangguannya itu bisa menentukan CT itu jenuh, gangguannya di posisi mana gitu kan. Karena prinsipnya relay ini makin besar arus gangguan, berarti makin dekat gangguan sama sumber itu, Oh gitu. sama sumber di relay situ. Hmm. Biasa seperti itu gitu. Kalau ini kan bebannya dekat-dekat ya, jadi dari incoming ke trafo Ya. ke beban pun nggak terlalu jauh. Kalau ada gangguan mungkin kemungkinan ya tergantung sih, kalau memang short ya pasti gangguan juga besar pastinya. Kalau kita sih untuk gangguan di sisi outgoing jarang. Yang sering itu kan di sisi incoming kegaruk mungkin Iya, kabelnya. Iya. Nah itu apakah kalau di sisi incomingnya nanti tiba-tiba putus line differentialnya itu OCR harus kita setting lagi kah atau apa, nggak perlu ya? Oh enggak. Kalau Langsung. yang untuk sisi outgoing itu sesuai dengan pemakaian beban kita settingnya. Jadi kalau untuk incoming, jadi untuk pemikulan beban outgoing. Outgoing, oke. Jadi kita udah di setting seperti itu. Dan nilai settingnya juga kemarin ditentukan sama MPS ya. Untuk incoming koordinasi sama MPS ya. Tapi kalau untuk outgoing, ya kita perhitungan beban aja di sini. Oh gitu. Beban trafo, Beban trafo, kapasitas kapasitas trafo. trafo. Jadi jangan lebih sampai kapasitas trafo. Nah, di sini trafo itu yang 1600 itu kita setting 46 ampere. Karena pemakaian trafo itu 46 ampere. Oh, bukan beban maksimal trafo, bukan. Itu Iya, bukan benar. maksimal. Oh, itu beban maksimal 46. ampere. Nah. Itu 46 ampere di sisi TM ya. Oh di sisi TM Bukan TR ya. Iya oke. Tadi Saya kirain tadi sisi di. bukan. OTR-nya itu sekitar berapa? 3.000-an kali itu. 3.400 ya. Oke. Ini cara ngitungnya ya sederhana aja Pak. Harus nyari arus, ada daya, diketahui tegangan, ya tinggal dibagi aja. Daya dibagi tegangan. Dapat 1.600 bisa 2.312 di sisi TR TR, nya ya. bisa nerangin berapa RT. Kelurahan Ya, kalau yang daya 4 ampere kan Iya, 4 ampere. Jadi gitu ini kita bicara di sisi TM nih. Jadi untuk sampai Mas kalau misalkan tadi ada kejadian kayak tadi rusak itu ya relaynya. iya. Itu dia si kontak apa ini? Itu terakhir dia balik ke normali atau dia udah berhenti di situ? Karena kan misalkan gangguan tadi di software ya, by software ya. Nah dia apakah memutus seperti normal keluar open kan? Enggak tahu ya. Enggak, dia rusak aja. jadi dia bengong, Pak. Ngomong aja. Jadi Tapi ibaratnya posisi si nggak kontak Masih tetap CB masih tetap Oh. jalan. Tapi Jadi ada nggak dikondisikan bahwa relay rusak terus langsung trip, nggak Enggak ya? Seperti itu. Oh jadi dia ngebawa terakhir aja di situ iya. posisinya. Jadi kalau kondisi close ya tetap close. Close gitu ya. Cuma kalau ada gangguan dia akan ada kemana-mana gitu. Oh Iya. gitu. Nah, Ya artinya kan rusak berarti dia balik lagi normal ya, misalkan open gitu. Iya. Takutnya Iya. Enggak Pak, karena kondisi itu juga banyak mungkin diprotes sama konsumen ya. Kalau konsumen penting kan
Oh iya Pak. mungkin kan langsung trip ya kan, mungkin dipelajarin mungkin. Kalau kita saat nih rusak nih mikom yang di outgoing dalam kondisi operasional online, apakah kita langsung bisa copot itunya koneksinya langsung pasang yang baru? Bisa. Dengan Jadi tipe gini yang sama? caranya. Jadi caranya kita kalau masang relay tanpa padam ibaratnya lah Iya, itu kan iya. online ya. Ya. Jadi yang perlu kita amanin pertama kali apa? CT Pak. CT. CT itu di sisi sekunder tidak boleh open. Dia harus loop. Makanya dikasih yang tadi Bapak bilang apa namanya? Test plug. Nah itu buat kita ngeblok CT kalau kita mau ganti relay tanpa padam, nah itu harus kita blok CT-nya. Kan ada test blocknya tuh. Iya, Test iya. blocknya kita jumper semua. Udah campur semua. Nah, arah yang relaynya, arah relay sama arah meteringnya itu harus kita blok, baru ganti relay, ganti copot. Itu alat untuk ngebloknya ada khusus. Ada test block modelnya. Sebenarnya kemarin harusnya dapet ya, nggak dapet. dari ini. Tapi saya punya gitu kan, saya kemarin ngetes itu juga pakai test block gitu kan. Iya, iya. Gitu. Jadi kalau CT keadaan on itu kan nggak boleh open, makanya kita block. Karena CT itu hubungan tertutup Pak. Iya, iya. Beda sama tegangan harus hubungan terbuka. Kalau hubungan tertutup meledak dia. PT. Iya. Kalau CT harus tertutup karena dia mengalirkan arus kan harus hubungan tertutup. Iya. Nah kalau tiba-tiba relaynya kita buka, nah dia kan hubungan terbuka tuh, nah, makanya kita blok terus plaknya, baru ganti relaynya. Ya syukur-syukur relaynya ya yang setipe juga, Iya, jadi tinggal kita buka baut belakang aja tuh. Iya, iya. Wiringnya buka belakang, kita nggak usah buka wiring, buka baut aja tes. Buka terminalnya aja. Terminal, pasang baru, langsung copotin langsung. Udah, ya paling nggak sampai setengah jam. Ya kalau yang udah familiar sih nggak sampai setengah jam. Iya sih. Tapi setting lagi ya. Ya lupa. Sesuaikan dengan setting yang lama. Kita nggak bisa ya ngedownload Bisa, caranya gini. Jadi di awal tuh relay Bapak nyalain dulu sebelum dipasang. Setting sesuai dengan yang rusak. Nah, Bapak setting dulu, nyalainnya gampang Pak. Dia kan bisa 220 tuh relay. Iya. Tinggal Bapak colok, kasih kabel 2, colokin ke 220 nyala itu. Bapak setting dulu tuh. Setting dulu. Sebelum dia duduk. Betul, settingnya setting di luar ya. Jadi begitu mau dipasang, Bapak udah tinggal running. Iya, iya. Setting lagi. Begitu. Tapi emang kemungkinan gitu pasti ada loh. Jadi bukannya nyumpahin. Masalah Enggak, mekanikal gitu. maksudnya kita harus siap gitu pada saat posisi Siap seperti kondisi. itu. Masalahnya ngebicu mah nih belum. Iya benar. Kalau udah biasa sih mungkin enak. Kan namanya trouble kan Ya kendala sih ada sih Pak. relay cuma banyak. Kan ini untuk di sisi Saya juga pernah masang tangannya relay. doang kan. Nah, Itu Ya, baru. outgoing ini ada. Ya kendala gitu. Jadi ada nggak pasang kemungkinan software. misalnya ngebuting terus dari kan. sisinya Padahal baru CTR saya ngambil sampai dari tembus pengalaman ya. kerjanya, Sisinya bermasalah. Oh iya satu lagi kalau masang relay tanpa Dari padam itu distribusinya. kita gampang. Jangan lupa kontak tripnya diamanin dulu Pak. Yang mana tuh? Ya, kenapa kalau sebentar? manual kan ada ya. Ya Oh jadi tapi nggak ada apa beda sih Pak. Harus kita baca wiringnya. Wah ini kontaknya nih, kita copot dulu solasi, amanin. kan tadi bisa Jangan ntar kita percuma kalau kita langsung tanpa padam tertrip juga Iya. padam ya percuma. Iya. Sama aja bohong. Hanya batas. Kontaknya ini kabel yang ini nyentuh trip dia ya. Oh iya. Nah itu harus diamanin dulu arah trip dia. Gitu. Tapi kalau terminal semuanya langsung dicabut, aman sih. Jadi nggak usah cabut kabel lagi, kan ada soket. Kalau seandainya terganti relay yang enggak setipe apalagi merek gitu, nah itu ya syukur-syukur sama relay yang satu merek. Makanya harus punya cadangan Pak kalau menurut saya sih ya. Iya ya. Bener, 142 satu cadangan, P543 satu cadangan gitu. Ya, iya, ya setting aja tinggal colok jadi kalau ada 220. trouble tinggal dudukin aja. Colok dulu sekalian belajar kan bisa. Iya. Ya. Kalau belajar cuma sejam 2 jam mah. Nggak bisa Pak. Iya. Harus biasa. Dipraktekkan. Kan bisa karena terbiasa Pak. Iya betul. Oke. Berarti sering praktekkan kita copot dulu lain nggak bisa. Bisa itu yang bisa.
Kita di yang di scan kita coba download ya sama Bang. Ya, setting. boleh tuh. Yang di scan tuh kita bisa download. Cara upload, cara download, Apa yang Coba setting. coba setting nanti di situ di Boleh tuh habis ini ya. ya. Langsung praktek Kita ya. lanjutkan Tadi mau untuk, Iya. sistem Tadi pengenalan. mau Itu Mas, dikit. Apa lagi? 143 142 beda di apanya terus kenapa Oh iya. nggak disamain gitu? Sebenarnya prinsipnya sama. Oh sama. Cuma memang nggak tahu memang rancangan Schneider mungkin pada saat perencanaannya rapat siapa gitu mungkin ada yang ngajuin harus pakai menu ini gitu. Tapi sebenarnya yang membedakan cuma menu proteksinya aja Pak. Proteksi sama binary input dan output. Iya, menu proteksi di 142 misalnya reclosernya nggak ada, di sini ada reclosernya. Di 142 ada. Tapi perkaranya tetap ada, dua-duanya sama. Yang utamanya tetap ada. Yang utamanya tetap sama, nggak ada bedanya, cuma beda bentuk aja. Oh. Prinsip kerjanya sama. Mungkin di sini kan terpasang coupler difungsikan banyak Pak ya. Jadi mungkin binary input sama outputnya itu kotaknya lebih banyak gitu Pak. Kalau 142 kan sedikit. Mungkin untuk penyesuaian SAS itu. SAS itu sistem otomatisasi bisa Dari HMI. baca HMI, bisa di remote dari situ. Oh. Jadi kita nggak usah pakai selektor, kita langsung pakai komputer Iya, aja. iya. Pakai serialnya. Gitu. Oke. Oke. Next. Next. Tanya aja Pak lagi kalau ada yang iya, belum Mas. kita praktek bener. mungkin balik lagi ya mohon maaf. Ah. Tadi kan ketinggalan tuh kan di situ kan ada logo apa tuh namanya yang buat di HP ya VPN ya apa tuh? Oh NFC. Oh, NFC. Nah, Nah, itu iya. Iya. sorry kan. Nah NFC itu di HP ini ibaratkan Pipi. Cek saldo. sakit sampai kuat jadi bingung mau ngomong apa. NFC buat itu. Oke. Top up. Itu untuk apa namanya kegunaannya untuk apa sih? Untuk di HP itu buat ngecek apaan? Sebenarnya saya juga mohon maaf ya, sebelumnya saya juga itu baru pertama kali nih ngeliat, tapi saya tanya sama Mas Schneider itu difungsikan untuk cek suhu Suhu di dalamnya. di dalam busbar. Di kalau kita lihat, kalau kita buka covernya itu ada Ada kotak hijau. cincin suhu dia. Kotak hijau dia. Ya, kotak hijau. Jadi kita dia bilang suruh download aplikasinya. Download dulu aplikasinya. Dan kemarin saya juga lihat di dalam panel itu ada dongle ya Pak. Ada dongle. Jadi dia harus pakai dongle juga. Jadi entah masukin ke ini dongle-nya. Jadi pakai download aplikasi, pakai dongle, baru kita scan barcode itu, nanti suhunya terbaca semuanya Pak. Jadi nggak usah pakai termogan lagi sekarang gitu kan. Itu. Itu mungkin di Tinggal situ tinggal sih. tempel NFC itu. Nah, dongle-nya itu masalahnya. Double-nya di dalam. Kayaknya kemarin saya lihat ada di dalam panel, belum saya buka lagi, nanti dicek deh. Oh, Ya, gitu. ini. Oh, sekalian. Double-nya terpisah. Atau udah masuk ke sistem gitu. Bentuk flash disk. Dia enggak masih terpasang di situ atau udah masuk ke sistem gitu. Kayaknya sih dia Kalau- masuk ke kalau- sistem software, jadi software kita download langsung masuk. Jadi langsung ke protect di sini di aplikasinya. Saya juga belum pernah lihat sih. Iya. Cuma informasinya seperti Oh, itu. cuma nanya suhu aja Mas ya. Cek suhu, di betul. dalamnya. Nah, jadi Itu ya. sekarang ya saya bilang kok udah canggih juga nih, nggak usah pakai termogan lagi. Iya. Tapi saya ngoperasinya juga saya kurang tahu gitu kan. Iya. Jadi baru pertama kali sih saya lihat ini, saya nanya. Kayaknya sih pakai barcode. Nah. Iya, kalau ada QR code mungkin di download dulu aplikasinya, terus tinggal ditempel NFC, muncul angka suhunya mungkin. Iya, kayak gitu. Cuma saya coba-coba sih, memang saya juga belum tahu gitu, belum bisa gitu. Itu sih yang saya tahu dari Schneider langsung. Termogannya lebih jadi handphone yang ada. Ya gitu. Iya. Asal ngecek bawa handphone, tek. Langsung. Kalau siapa punya NFC nggak ada. Masa pakai canggih nggak Canggih. HP Sultan
sultan. Aduh, kena lagi ya udah. Silakan bila. Halo. Lanjut ya. Kalau indikator di ininya yang bermasalah tadi itu lanjut tuh indikator di ininya apa? Merah itu atau Merah. Merah ya. Ya. Saya mapping kemarin ada di lab paling bawah yang saya kasih tunjuk, udah dikasih tahu sih. Kalau ini Nggak saya kelihatan. cuma displaynya tipe P142. Jadi ini Oh yang di samping itu yang gambar bulat itu masih. iya, sama sih prinsipnya sama. Jadi saya mapping LED-nya di situ. Sorry, Mas. Itu ada indikasi. Kalau yang 143 tadi yang decoupler bedanya dengan 142 apa, Mas? Itu tadi sebenarnya dia jelas tadi. Jadi untuk Itu mulu sih dikunyah. Lapar. jadi ya saya jelasin lagi, kalau untuk 143 dan 142 itu sebenarnya fungsinya sama. Fungsinya sama, cuma hanya perbedaannya antara binary input atau binary outputnya. Jadi peruntukannya tuh karena ini terpasang di bus coupler, mungkin binary inputnya lebih banyak gitu. Oh gitu. Nah, sedangkan 142 itu kan lebih sedikit ya outgoing. Secara fungsi sama. Ini untuk pengenalan relay ya. Jadi secara fisik relay biar mengetahui. Jadi ini di relay itu ada LCD display, terus ada tombol setting sama LED relay yang bekerja, di situ ada LED. Lalu ada untuk posisi reset clear LED di situ. Kalau memang terjadi gangguan. Nah, gitu. Yang ini landed itu maksudnya di sini juga, landed itu di sini juga. Ya, jadi kalau untuk satuan berindikasi satu kesatuan benar, fungsinya tadi beda kan itu sama panik. Cuma tipenya aja yang beda, tapi secara global bentuknya sama. Ya kalau begini. Maksudnya kalau bentuk sih beda, ada agak panjang sedikit. Cuma tampilan itu sekilas sama. Untuk iPad, untuk apanya semuanya sama. Nggak ada perbedaan sih. Cuma kalau LED itu LED-nya lebih banyak, sama ada tombol-tombolnya lebih banyak lagi nanti. Bisa di mapping juga gitu, buat fungsi apa aja. Oke, next. Nah, ini untuk cara kerja relay, prinsip kerjanya si relay. Jadi di sini kan saya ngambil wiring CT. Nah, CT-nya si relay anggaplah seperti ini, gitu kan, di dalam relaynya. Semua relay, tipe relay sama. Tinggal kita ngambil CT-nya itu mau 5 ampere atau 1 ampere untuk rasionya, untuk sisi sekundernya. Biasa kan rasio CT itu ada yang per 5 atau per 1 gitu kan. Kita itu bisa programmable sih di relay ini. Jadi bisa 1 bisa 5. Nah, ini di sini ada relay. Di sini ada kontak trip relay sama power supply relay. Nah, saya cuma garis besarnya aja ini dalamannya si relay. Nah, itu ibarat busbar dan itu CT. Nah, ini kampungan CT. Jadi wiring diagramnya seperti ini. CT masuk ke dalam terminal relay. Nah, itu P1, P2 itu sekunder primer, gitu kan. Nah, itu ibarat CB, itu PNT, tipping coilnya CCB. Relay itu kan membutuhkan supply, jadi supply arus dan supply tegangan buat menghidupkan relay. Dia masuk tegangan, Masuk ke ini dulu. nah, dia biasanya negatif itu selalu di Kabel jumper sama TM tipping coil kan. masuk ke TM yang di meteran di rumah. Nah,
Di sini apabila ada arus implement melebihi setting relay, maka kontak trip akan tertutup. Jadi kontak trip itu yang E1 sama E2 itu kontak trip. Jadi kalau kita sesuai dengan settingan, misalkan settingannya 30, arus yang melebihi arus yang masuk melebihi dari 30, maka kontak itu akan kerja. Nah, kontak kerja otomatis kan positif masuk ke tripping coil. Tripping coil itu yang buat nonjok mekanik CB Pak. Nah itu. Ya, kalau misalkan nilai settingannya udah melebihi settingan, ya dia akan kerja nilai arusnya akan kerja. Jadi keluar dia trendnya. Itu yang kerja relay sih semuanya seperti itu Pak. Memang semuanya dari kubikel manapun ya isinya sebenarnya ini aja isi utamanya Pak. Cuma kita bikin ngejelimet kan wiringannya banyak kan di situ. Buat SCADA, buat indikator, Isinya kontak banyak. lain. Isinya sama-sama. Semua prinsipnya begini Pak dalamnya. Kubikel dalamnya gini aja. Tetap aja Mas kalau kita yang ngerjain sendiri bingung. Bingung kita. Pelan-pelan. Nah ini yang riset gangguan relay. Tadi kan udah arus itu melebihi settingannya ya. Dia akan indikasi LED yang sesuai mappingan itu akan kerja. LED mana aja akan kerja gitu kan, sesuai dengan settingan di sini Pak. Nah ini kalau keadaan normal kan dia nggak akan menyalakan relaynya, dan sebelum riset dia nggak menyala dia. Jadi pertama itu kita Ini nggak ada pencet tanda breakdown buku, isinya itu ya, aplikasinya dia ya. pencet tanda buku untuk melihat data gangguan. Oh, udah. Nah itu lihat tanda buku terus nanti gangguan akan membaca. Lognya betul. Lognya pada saat itu. Tapi nanti lognya itu juga akan masuk ke event. Rekod gangguannya Pak. Nanti akan tertera juga di situ untuk kita bisa lihat misalnya besoknya gitu kan, atau beberapa hari sebelumnya, beberapa hari sesudahnya, kita bisa lihat juga. Berarti kalau baru kejadian kita pencet tombol buku itu aja Mas? Iya, tombol buku untuk menghilangkan LED-nya itu Pak. Oh. Nah setelah melihat ada buku sudah habis semuanya, baru kita pencet tombol C, clear C. Nah ini di sini ada yang meminta password dan ada juga yang langsung biasanya. Relay itu macam-macam tipe sih. Tapi biasanya kalau untuk minta password itu normalnya passwordnya A4 kali, A besar 4 kali. Langsung kita. Tapi kalau kita kerjain begitu kehapus nggak semua nanti jadinya Mas? Oh enggak. Enggak ya? Simpan ya? Kalau untuk event gangguan itu pasti kebaca. Nanti akan masuk ke rekod gangguannya dia. Ada di menu. Ada di khusus menunya. gitu lah. Menu apa namanya Mas? Event apa gimana? View record. Namanya view record. Oh, event. Kalau kita nggak sengaja udah pencet buku terus clear, ya nggak usah takut hilang. Iya. Dia ada di view record. Oh gitu. View record modelnya Vivo dia. Kalau udah penuh ada yang keluar, ada yang masuk. Oh. Ada yang keluar, ada yang masuk gitu. Jadi event yang udah lama Lama dihapus. keluar, masuk lagi event yang baru. Pada saat maintenance kita ada pengujian relay juga masuk ke view record. Masuk. Nampung berapa ini Mas? 100 sih kalau nggak salah. 25. 25 gangguan. Kita lihat deh. Oke, lanjut. Nah di sini kita jelaskan untuk cara merekod gangguan. Kalau udah keburu ke riset nih, Iya. udah keburu ke riset nggak kelihatan di tanda buku ya ini kita lihatnya di sini. Pertama itu kita tekan tanda panah kanan kiri, panahnya kanan kiri sampai ketemu menu view record. Terus kedua, setelah menu view record ketemu, kita tekan tanda bawah Pak. Tanda bawah sampai ketemu select fault. Lalu select fault kita tekan enter. Enternya itu yang tanda panah gini Pak, di relay tengah-tengah.
itu kan ada 4 dulu, 4 terus ada 1 sampai 25 biasanya nanti kita lihat tadi di lokasi. Nah, kalau udah ketemu angka 0 baru kita kan bawah Pak. Nah, bawah, nah kita kan pasti nanti akan muncul gangguan-gangguannya di situ Pak. Jadi gangguan arusnya berapa, gangguannya apa gitu kan, nanti ada lambang-lambang. Nah ini untuk penjelasan gangguan-gangguannya Pak. Jadi kalau ini saya ambil globalnya untuk overcurrent sama ground fault aja. Jadi ini simbol-simbol nanti tertera di display monitornya. Nanti tertera seperti ini. Kalau overcurrent dia I besar 1, kalau overcurrent moment dia muncul I tambah besar ada 2. Kalau ground fault biasanya I sama 0. Kalau moment ground fault I sama 0 tambah besar 2. Ya, saya rasa sih untuk pengenalan relay kira-kira gimana Pak? Ada pertanyaan gitu? Atau bisa langsung kita ya tanya-tanya mudah gitu kan? Kayaknya langsung dah. Kayaknya langsung dah. Pakai relay yang mana tuh? Ambil nanya sana aja. 1 P142. Pakai yang Oh iya, spare. Udah boleh. Pakai yang spare nanti kita ganggu ya. nanti kita bisa Mungkin Pak Teddy lagi capek. Hehehe.